di sekitarnya. Beberapa penduduk desa mulai mengalami kesialan yang tidak wajar, dan rumor tentang adanya santet mulai menyebar di antara mereka. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak membayar. Oke, langsung aja kita menonton. Enjoy. Oh yes, welcome to back my channel, di channel Teguh Gaming ya guys. Di video kali ini guys, ini udah lewat ya guys lebarannya guys, dan saya mau berhubung hari ini masih bulan Syawal ya guys ya, saya mengucapkan minal faizin wal faizin guys, dan mohon maaf lahir batin selama saya mengonten apakah ada salah cakap gitulah, salah omongan sehingga menyinggung kalian gitu kan. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas sebuah cerita legenda ya guys ya, yang dimana cerita ini itu kisah nyata dari teman saya itu, yaitu ya teman saya itu bercerita tentang apa ya, legenda ya, ini bisa dibilang cerita legenda, tapi teman saya itu menceritakan bahwa cerita ini itu emang adanya gitu. Dan cerita ini yang berjudul apa ya, dukun santet yang di tanah Jawa gitu. Oke, tanpa berlama-lama, dan jangan lupa juga guys buat kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya guys ya, supaya saya bersemangat gitu kan membuat konten-konten yang menarik, yang membawa berita-berita yang yes pokoknya bagus lah ya, yang buat kalian puas ingin menonton channel ini lagi gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke pembahasannya, langsung aja ke mitos. Oke. Legenda dukun dan santet di tanah Jawa. Di sebuah desa kecil di tanah Jawa, hiduplah seseorang dukun yang dihormati oleh penduduk setempat karena keahliannya dalam ilmu gaib. Namanya Ki Joko Wiryo. Ki Joko dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh dengan keaktifan lokal. Namun, di balik kepribadiannya yang tenang, tersimpanlah kekuatan gaib yang mengerikan. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi datang ke desa tersebut untuk mencari pekerjaan. Dia adalah seorang petualang yang haus akan pengetahuan mistis. Mendengar tentang reputasi Ki Joko, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun tersebut. Ketika Andi tiba di rumah Ki Joko, dia disambut dengan ramah. Namun, di balik senyum Ki Joko, Andi merasakan adanya aura yang misterius dan menyeramkan. Ki Joko dengan lembut memperkenalkan Andi pada ilmu gaib yang dia kuasai, dan Andi pun dengan cepat menjadi tertarik. Namun, semakin lama Andi tinggal di desa tersebut, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Beberapa penduduk desa mulai mengalami kesialan yang tidak wajar, dan rumor tentang adanya santet mulai menyebar di antara mereka. Andi mulai curiga bahwa Ki Joko mungkin terlibat dengan praktek-praktek hitam tersebut. Namun,
ketika dia mencoba mengungkap kebenaran, dia malah tertangkap dalam jaringan tipu daya Ki Joko. Dengan kekuatan gaibnya, Ki Joko berhasil menaklukkan Andi dan membuatnya menjadi budaknya. Saat Andi terjebak dalam pengaruh Ki Joko, dia menyaksikan bagaimana Ki Joko menggunakan ilmu hitamnya untuk menciptakan kekacauan di desa tersebut. Penduduk desa yang dulu damai dan sejahtera kini hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Namun dalam kegelapan masih ada cahaya harapan. Seorang wanita muda bernama Sri yang juga merupakan pendatang baru di desa tersebut mulai menyadari kebenaran di balik kediaman Ki Joko. Dengan tekad yang kuat, Sri berusaha untuk mengungkap rahasia gelap Ki Joko dan menyelamatkan desa dari kekuatannya. Dengan bantuan dari beberapa penduduk desa yang masih setia, Sri berhasil menghadapi Ki Joko dalam pertarungan misterius yang epik. Setelah pertempuran sengit, Sri akhirnya berhasil mengalahkan Ki Joko dan membebaskan Andi serta penduduk desa dari pengaruh jahatnya. Dengan kekuatan kasih sayang dan keberanian, Sri membuktikan bahwa cahaya selalu ada di tengah kegelapan. Dan dari hari itu, desa kecil itu kembali dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Sementara legenda tentang Ki Joko Wulyo dan ilmu hitamnya tetap hidup dalam ingatan mereka sebagai pelajaran tentang kekuatan yang sebenarnya berada di dalam hati manusia. Inti yang bisa kita ambil dari cerita di sini adalah jangan percaya kepada siapapun, karena kepercayaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak tahu orang asing mana yang ingin mencelakai kita. Maka dari itu, kuatkanlah iman kita, kuatkanlah agama kita, supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan misterius. Terima kasih yang sudah melihat video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya bersemangat membuat video-video dan konten-konten yang menarik. Salam dari saya, Teguh Supriyono. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dadah.